Halo teman-teman, balik lagi ya di channel aku Irma Yunita IR. Di sini tentunya aku mau bagiin info tentang Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang lagi buka loker ya, buka lowongan kerja yang tentunya ada syarat dan ketentuannya masing-masing ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk subscribe channel aku untuk mendukung aku supaya lebih semangat selalu buat videonya setiap harinya. Nah, teman-teman, di sini aku mau kasih tahu kalau Kementerian Haji dan Umroh lagi cari peserta untuk jadi petugas haji untuk tahun 2026 nanti ya, tapi seleksinya udah mulai dari sekarang. Nah, kalian langsung aja nanti ke website yang ini ataupun kalian bisa klik ketik di Google itu petugas haji Kemenhaj gitu. Nah, nanti klik yang ini ya petugas haji centang centang hijau. Artinya sudah valid. Klik aja. Nah, gini ya tampilannya. Nanti kalian di sini bisa baca tentang frequently asked question. Ini pertanyaan yang sering dibaca, yang sering ditanyain sama orang-orang tentang syarat daftar, umum dan lain-lain gitu. Kalian bisa baca masing-masing ya. Nah, banyak nih. Jadi jawabannya itu dibuat dalam tabel gini ya. Kalian bisa cek langsung nanti. Sekarang kita mau baca dulu tata cara dan syarat pendaftaran gitu. Nah, ini bisa di-download dan bisa langsung baca di sini. Nah, langsung aja aku mau baca yang sudah di-download tadi. Nah, gini ya, hasil dokumen untuk cara dan syarat pendaftaran si petugas haji dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Untuk yang 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, untuk websitenya tentu aja ini ya petugas.haji.go.id dengan link yang ini ataupun kalian bisa scan barcode melalui ini gitu. Kemudian ini dia timelinenya ataupun skema tanggal ya, tanggal-tanggal seleksi. Nah, teman-teman ini seleksi tingkat kabupaten. Nah, teman-teman, ini dia seleksi tingkat kabupaten kota untuk tahapan pertamanya. Nah, yang pertama itu ada pengumuman pembukaan seleksi PPIH. Itu tanggal 20 November kemarin ya. Dan pendaftaran peserta itu udah dimulai tanggal 22 sampai dengan 28 November. Ya itu, ini sekarang udah tanggal 25 ya teman-teman ya. Dan artinya kalian masih punya waktu sekitar 3 harian lagi. Batas akhir submit dokumen itu tanggal 28 dan batas verifikasi dokumen itu 2 Desember. Berarti batas akhir submit dokumen itu berbeda ya dengan yang verifikasi dokumen di Siskohat. Karena nanti kalau verifikasi dokumen kan sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Sedikit lebih lama gitu. Nah, ini bagi mereka yang sudah lolos verifikasi, ya maksudnya sudah melewati fase verifikasi dan bisa ke tahap berikutnya. Kemudian, nanti mereka yang sudah lolos verifikasi, itu akan ada ujian CAT tahap 1. Nah, itu tanggal 4 Desember 2025. Nah, untuk soal-soalnya kalian bisa searching sendiri di YouTube ya. Untuk pengumuman hasil seleksi tahap 1 yang ujian CAT tahap satunya tanggal 5 Desember langsung ya, 1 hari kemudian udah dapat hasilnya. Kemudian setelah dapat pengumuman hasil tentunya ya, nanti akan dibawa ke tahapan kedua untuk seleksi tingkat provinsi ya teman-teman, provinsi kalian masing-masing. Yaitu yang pertama akan ada verifikasi dokumen Siskohat dari kantor wilayah Kementerian Haji yang provinsi, yaitu 8 Desember. Nah, setelah fase yang ini terlewati, itu para peserta akan mengikuti ujian CAT dan wawancara tahap 2. Nah, untuk tanggalnya itu adalah tanggal 11 Desember 2025 pukul 9. Nah, lokasinya bervariasi tergantung pilihan kalian kemarin itu ya. Nah, berikutnya itu untuk hasil seleksi tahap 2 yaitu 12 Desember 2025. Dan nanti
proses berikutnya juga langsung akan dimulai pada Januari bagi mereka yang lolos. Nah, itu ya teman-teman. Jadi untuk tanggal-tanggal ini kalian harus ingat, pendaftaran peserta cuma sampai 28 November dan submit dokumen cuma sampai jam 12 malam ya, sebelum jam 12 malam nih ya. Sebaiknya kalian jam 8 malam itu udah beres ya pendaftarannya. Nah, karena ini sepertinya tidak ada perpanjangan. Kemudian ini dia, formasi-formasi yang dibutuhkan pada formasi layanan untuk Kementerian Haji sesi sekarang ini. Yang pertama yaitu PPIH Kloter, yaitu ada ketua kloter, ada yang pembimbing ibadah haji kloter. Nah, ini kategorinya beda ya dengan yang PPIH Arab Saudi yang bagian layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan bimbingan ibadah. Ini ada juga yang siskohat. Jadi PPIH Kloter ini dengan yang PPIH Arab Saudi ini berbeda sistemnya, teman-teman. Nah, kalau ini lebih ke yang pembimbing ibadah haji gitu. Sedangkan kalau ini lebih condong ke persiapan peralatan, konsumsi, transportasi seperti itu. Ini ada juga yang sistem informasinya dari aplikasinya Siskohat gitu. Dan layanan bimbingan ibadah bisa berupa dari website ataupun bimbingan secara langsung. Bisa dipertimbangkan ya teman-teman. Sekarang mari kita baca syarat-syaratnya. Persyaratannya itu secara umum ada warga negara Indonesia, beragama Islam. Nah, seperti ini ya. Ini yang aku ingin sampaikan aja yang jadi highlight kira-kira yang harus menjadi perhatian setiap orang. Yang pertama itu adalah bagi wanita itu dia tidak boleh dalam keadaan hamil karena itu membutuhkan energi yang sangat besar ya. Kemudian ini ya harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat oleh dokter pemerintah ataupun puskesmas. Nah, ini juga harus komitmen. Orang yang daftar ini harus komitmen penuh. Nggak boleh nih tanggung-tanggung nanti pas udah lolos malah mengundurkan diri, itu nggak boleh. Nggak boleh banget. Nah, kemudian ini harus punya KTP ya intinya. Nah, berikutnya ini ada kalau orang yang udah bekerja itu harus dapat izin tertulis dari atasan. Karena kan pekerjaan ini ya walaupun ada yang menganggap ini pekerjaan sampingan, tapi ini memakan waktu berbulan-bulan lamanya ya. 2 bulan lebih gitu. Nah, ini juga diharuskan nih bagi para calon pekerja ini harus mampu mengoperasikan aplikasi komputer ya dan aplikasi di Android ataupun di iPhone iOS gitu. Nah, bagi mereka yang punya kemampuan berbahasa Arab dan bahasa Inggris ini memiliki nilai plus. Ini bukan sekedar bahasa Inggris pemula ya, tapi emang yang udah advance, yang udah jago banget gitu. Ini punya nilai lebih, tapi bukan berarti harus bisa bahasa Inggris semua yang daftar nih, enggak. Nah, kemudian ini ya harus diperhatikan para peserta pendaftar ini tidak boleh sedang menjalani tugas belajar. Artinya tidak boleh lagi bersekolah ataupun lagi berkuliah. Itu tidak boleh banget. Nah, kemudian ini ada pasangan suami istri nih, nggak boleh bertugas sebagai PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi di tahun yang sama. Jadi misalnya ada bapak ibu yang ingin bertugas di Kemenhaj, gantian aja tahun ini si bapak dan tahun depan sang ibu yang mencoba daftar gitu. Nah, ini yang aku sampaikan tadi ya, bahwa rangkaian proses pelatihannya itu udah dimulai sejak Januari nanti gitu. Bahkan mungkin di akhir Desember udah mulai itu. Nah, itu ada pelatihan petugasnya selama 1 bulan, Januari 2026. Maka dari itu, karena ada yang kayak gini, kalian harus komitmen, integritas, kredibilitas. Nah, karena itulah kalian harus memiliki integritas yang benar-benar serius ya dalam rangka mendaftar ini. Nah, di sini mari kita luruskan ya, para pekerja, calon pekerja yang di sini sebagai petugas haji, itu adalah tugasnya melayani Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji. Bukan kalian yang sebagai petugas haji malah ingin fokus beribadah sendiri. Enggak, teman-teman. Kalau aku bilang, justru itu niat yang kurang tepat. Kalau kalian ingin beribadah, kalian cari jalurnya sendiri dengan mendaftarkan haji ataupun umroh. Tapi kalau kalian ingin mendampingi Bapak Ibu para peserta haji, kalian harus serius untuk mendampingi mereka sebagai petugas. Bukan malah kalian menganggap kalian ingin beribadah seperti itu. Ya, bisa dimengerti ya teman-teman ya, karena ini juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia gitu. Nah, nah teman-teman, itu ya sementara untuk di video pertama. Kalau ramai, nanti aku akan sampaikan lagi syarat-syarat khususnya untuk yang em, masing-masing formasi gitu. Ini misal ada PPIH Kloter, terus nanti ada syarat khusus yang PPIH Arab Saudi, mulai dari yang pelaksana akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Yang pelaksana Siskohat juga nanti akan aku sampaikan secara khusus kalau video yang pertama ini ramai. Nah, sebenarnya kalian bisa langsung baca aja sih di websitenya. Cuman ya kalau mau memantau di sini sambil kita bahas-bahas secara langsung ya juga boleh gitu.
Nah, ini juga ada tambahan informasi ya bahwa seleksi PPIH ini bebas bebas biaya pungutan. Jadi tidak ada yang boleh memungut biaya kecuali yang dari surat keterangan dokter ataupun SKCK ya pastinya itu kan membutuhkan biaya dari cabang pemerintahan yang lain gitu. Jadi ya udah. Tapi di luar daripada itu tidak akan ada lagi biaya tambahan untuk seleksi Kementerian Haji ini. Ingat itu Bapak Ibu sekalian. Nah, oh, ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu, bahwa NIK itu hanya dapat digunakan untuk satu kali pembuatan akun untuk pendaftaran. Jadi kalaupun Bapak Ibu iseng-iseng mendaftar, itu nanti akan nyangkut dan sudah akan terekam. Sudah pernah mendaftar Kementerian Haji di tahun ini misalnya. Gitu ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, yuk dukung bareng-bareng ya. Terus share ke teman-teman ataupun keluarga lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.